Wah, selamat datang lagi di channel Irna Yugaswati. Dan setelah beberapa bulan, akhirnya saya terinspirasi dan tergerak lagi dan semangat lagi untuk melanjutkan pembacaan buku Learning 5.1 Duluan Tiba di Masa Depan. Jadi buku ini tuh asupan yang bagus banget buat kita untuk terus semangat belajar dan mempersiapkan diri untuk apapun yang terjadi di masa depan dan bersiap untuk duluan tiba di masa depan begitu. Jadi ini video sebelumnya itu ada di bab yang ke-6. Nah, sekarang kita ada di bab yang ke-7 dan bab yang ke-7 ini adalah bab yang terakhir. Dan ini tuh sebenarnya buku ditulisnya sebelum masa pandemi gitu. Dan bahkan luncurnya juga waktu itu beberapa bulan sebelum masa pandemi, bahkan sebelum corona itu jadi outbreak gitu ya. Dan ternyata isinya itu adalah semua tentang pembelajaran yang tercipta karena adanya dunia digital gitu. Nah, sepertinya ini menjadi seperti yang saya bilang tadi, asupan yang luar biasa untuk kita semua bersiap menghadapi masa depan gitu. Nah, untuk di yang bab ke-7 ini judulnya adalah Practical Approach on Learning dan mungkin saya sudah sematkan di layarnya ya. Di situ bisa dilihat ada quote dari Mary Morrissey ya, yang tulisannya adalah tentang inspiration without action is merely entertainment gitu. Nah, di sini ada di bab pembuka dari quote pembuka dari bab ke-7 ini adalah dari Mary Morrissey yang dia bilang inspiration without action is merely entertainment. Nah, ini aku ambil juga dari Google gitu. Nah, lengkapnya adalah ada ujungnya nih sebenarnya, act on your inspiration today katanya gitu. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan di video kali ini untuk bab 7 bisa membangkitkan semangat kita untuk aksi pada apa inspirasi yang kita terima hari ini dan sebelum-sebelumnya. Dan mudah-mudahan kedepannya kita yang jadi inspirasi orang lain, ya kan? Oke, jadi bab 7 judulnya Practical Approach on Learning. Kini kita tengah berada di pusaran industri 4.0 dengan karakter digitalisasi. Memiliki mindset digital menjadi keharusan setiap orang yang ingin survive. Saat ini, materi learning telah secara masif berkonferensi ke media digital. Aku ulang ya. Saat ini, materi learning telah secara masif berkonversi ke media digital. Platform digital learning yang terus berevolusi dari e-learning menjadi learning marketplace akan mengakumulasi pertukaran data menjadi big data yang merupakan modal awal evolusi learning berikutnya. Makin berkembangnya data analytics dan data science yang didukung berbagai algoritma untuk mengolah data, mendorong integrasi artificial intelligence dalam bentuk machine learning dan deep learning. Nanti akan kita bahas nih machine learning dan deep learning ini. Lanjut nih. Digital learning akan mampu membantu proses belajar sesuai kebutuhan tiap orang. Di titik inilah learning 4.0 bertransformasi menjadi learning 5.0. Learning 5.0 memiliki karakter proses belajar yang terdistribusi. Artinya, ilmu tersebar di berbagai tempat, media, dan orang, sehingga tidak ada batas untuk mengakses ilmu. Ilmu nyaris gratis karena tersedia luas di dunia maya. Tidak kaku lagi siapa yang bisa jadi guru dan siapa yang jadi murid. Setiap orang bisa belajar kepada semua orang. Yang junior bisa saja jadi mentor bagi yang senior, dan seterusnya. Membangun platform digital, mesin kecerdasan buatan, dan budaya saling berbagi tentu saja memerlukan waktu yang panjang, biaya yang besar, dan upaya yang intensif. Salah satu pendekatan praktis untuk mulai menerapkan metode itu adalah dengan mendistribusikan kewenangan belajar kepada setiap pembelajar melalui anggaran learning individual dalam kurung learning wallet. Setiap orang diberikan anggaran tertentu sehingga dapat memilih sendiri proses belajar yang sesuai kebutuhannya tanpa perlu menunggu jadwal pelatihan.
Learning Wallet adalah pintu gerbang menuju Learning 5.1 dengan mempercayakan setiap orang bertanggung jawab atas proses belajarnya sendiri, maka filosofi learner as the center of learning sudah bukan lagi jargon, melainkan aksi nyata. Dengan demikian, learner sudah merdeka menentukan learningnya sendiri. Learner yang sudah memiliki mindset merdeka merupakan aset yang perlu terus dikembangkan, bukan hanya melalui pola pengembangan reguler seperti program pelatihan berjenjang, tetapi dikembangkan setiap hari. Contoh praktis belajar tiap hari atau daily exercise ini misalnya dengan menyediakan satu pertanyaan setiap hari. Belajar sedikit demi sedikit setiap hari akan membangun kepercayaan diri yang pada akhirnya membangun ketahanan organisasi karena setiap hari setiap orang sadar untuk selalu meningkatkan kompetensi diri. Bagian selanjutnya berjudul Digital Learning. Tapi sebelum masuk ke Digital Learning deh, karena saya setiap hari banyak ngobrol sama Bapak Ibu guru, kemudian kebijakan-kebijakan pendidikan di Indonesia, ini tuh sama banget sama yang sekarang sedang dikampanyekan tentang Merdeka Belajar. Jadi gimana mereka yang sedang beradaptasi ini juga bisa terus belajar gitu. Nah, Merdeka Belajar ini juga mungkin perlu diadaptasi di semua lini, bukan cuma di pendidikan gitu. Kalau di pendidikan khususnya mungkin kalau tadinya Bapak Ibu guru pelatihannya di sentral-sentral pelatihan bersama dengan institusi-institusi pelatihan seperti Generasi Cerdas Indonesia tempat saya kerja, iklan ya. Tapi memang di situ mungkin nanti Bapak Ibu guru lebih bebas memilih mau ikut pelatihan apa, kemudian mengasah skill yang mana gitu. Tapi kalau dari buku ini ada 3 hal katanya yang perlu diimprove, yaitu mindset, skill set, dan tool setnya. Jadi ya pembelajaran kita atau learning wallet kita itu bisa dimanfaatkan dalam 3 ranah ini. Mindset, skill set, dan tool set. Ini ada di bab-bab awal di buku ini gitu. Oke, itu komen saya tentang pembukaan dari practical approach on learning ini. Dan lanjut di bagian berikutnya itu ada tentang digital learning, kemudian artificial intelligence, machine learning, and deep learning gitu. Nah ini pembahasannya cukup banyak untuk yang artificial intelligence, machine learning, dan deep learning. Tapi mudah-mudahan kita bisa cover ya. Diawali dengan digital learning, making learning closer. Ada dalam quote di sini ada kata-katanya Dr. Marcus Specht. Saya bacanya benar nggak ya gitu, tapi tulisannya di sini seperti itu. Katanya, the students of the future will demand the learning support that is appropriate for their context, and they want it at the moment the need arises, not sooner, not later. Mobile devices will be a key technology to providing that learning support, kata Dr. Marcus Specht. Banyak yang salah sangka digital learning adalah e-learning. Banyak juga yang mengira digitalisasi modul adalah jalan masuknya. Padahal digital learning di era industri 4.0 sejatinya adalah mendekatkan learning kepada learner. Ini berarti jawaban atas suatu persoalan harus bisa diperoleh segera saat persoalan itu muncul. Infrastruktur yang dibangun General Electric yang membentuk perilaku karyawan dan menjadikan organisasi sebagai learning organization adalah bentuk digital learning yang sesungguhnya. Melalui infrastruktur itu, setiap orang dapat saling terhubung untuk belajar dan mengajar, serta berbagi di mana saja, kapan saja, melalui perangkat apapun. Bagi saya, perubahan organisasi berawal dari perubahan mindset orang di dalamnya, sehingga learning merupakan hal pertama yang saya intervensi. Proses tersebut
termasuk klarifikasi talenta yang berujung pada kebijakan rotasi, mutasi, promosi, hingga kenaikan gaji. Saya berprinsip kemampuan learning agility bagi setiap orang dalam organisasi adalah jaminan untuk tetap tumbuh dan berinovasi di tengah perubahan zaman yang kian cepat dan tak pasti. Oleh karena itu, organisasi perlu mengidentifikasi siapa saja yang giat mengembangkan dirinya dan orang-orang di sekitarnya, antara lain melalui platform digital learning. Saya pun mengambil kebijakan bahwa teknologi merupakan tulang punggung masa depan organisasi. Di organisasi manapun saya berkiprah, saya selalu melonggarkan anggaran untuk investasi teknologi, mulai dari rekrutmen jumlah tenaga IT hingga pengembangan talenta IT. Dengan demikian, pengembangan infrastruktur teknologi, terutama terkait digital learning, menjadi fokus selama saya menjabat. Dampaknya cukup signifikan terhadap budaya kolaborasi. Misalnya saja, saya tidak tahu orang yang duduk di sebelah saya apa aja keahliannya. Dengan platform digital learning, maka saya dapat mencari tahu seorang ahli yang dapat membantu saya terkait situasi yang sedang saya hadapi, walaupun orang tersebut terpisah jarak yang cukup jauh dari tempat saya berada. Digital learning platform juga merupakan melting pot atau tempat bertemunya orang-orang yang senang belajar dan berbagi. Ilmu yang tadinya hanya ada di laptop masing-masing dapat diunggah dan diunduh secara bebas ke platform ini, sehingga setiap orang dapat mengaksesnya dengan mudah. Mindset digital ini merupakan modal awal learning 4.0. Oke, segitu dulu. Nah, video berikutnya kita akan bahas tentang artificial intelligence, machine learning, dan deep learning besok ya. Jadi saat ini itu dulu. Terima kasih sudah nonton video ini, dan kalau Anda adalah Bapak Ibu guru, soal digital learning yang tadi dibahas, making learning closer, itu udah sangat amat dimudahkan dengan adanya situs guru berbagi di situsnya Kemendikbud. Jadi silahkan diakses itu untuk sama-sama berbagi, terus belajar juga, dan mungkin nanti akan ada platform-platform aplikasi lainnya gitu, termasuk yang sedang dibangun sama generasi cerdas Indonesia. Nanti mungkin akan ada iklan-iklannya sedikit ya. Tapi dimanapun itu, belajar sekarang sudah menjadi sebuah kebutuhan untuk semua orang, siapapun Anda, berapapun usianya. Jadi ayo kita bersiap untuk duluan tiba di masa depan. Terima kasih. Iya, jangan lupa like and subscribe channelnya ya. Thank you. Irna Yugaswati undur diri dan selamat belajar.